Listahan doamu seperti apa? Bisa agak digeser. Kita ikuti kepada beliau dan mohon untuk dipersingkat waktunya 10 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah bi ni'matillah la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang berkata Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang berada di depan saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, ngapunten, mengaku, tapi saya mau menyapa. Ada Kasih Faiz Kawulo, Pak Chandra, ada Bapak pengawas agama saya, kebetulan moderator juga, dan di belakang kadosnya juga ada juri-juri lomba BIMTEK, lomba ceris kemarin yang alhamdulillah sudah memenangkan saya, alhamdulillah. Matur nuwun ibu-ibu. Mudah-mudahan tahun depan kalau ada lagi saya bisa menang lagi. Amin. Sebelumnya saya membacakan saja sinopsis yang ada di buku. Alhamdulillah ini sudah terbit, saya baru tahu juga Bapak. Saya bacakan saja sehingga mudah-mudahan bisa menggelitik panjenengan semuanya. Sebuah novel yang ditulis oleh seorang guru tentang sebuah fragmen pendidikan yang didasari dari konsep terkenal bernama multiple intelligence. Novel ini ingin menyerukan pada para guru dan para orang tua bahwa anak-anak kita itu semua cerdas. Tidak ada anak yang bodoh. Itulah kata-kata yang sering didapatkan anak-anak SMP terbuka dari guru killer bernama Ibu Markona. Pak Hamim mencari upaya dan ingin membuktikan bahwa mereka anak-anak adalah calon expert dan bintang di masa depan. Tak boleh siapapun merenggut,nya, terlebih dengan doa yang buruk. Berhasilkah Pak Hamim dalam misinya? Di sisi lain, orang tidak tahu siapa Pak Hamim sebenarnya. Sosoknya begitu sederhana dan rela menyembunyikan diri di sepinya pinggiran kota Malang. Dan bagaimanakah dengan jalan cintanya antara Ibu Selvi dan Hana, sang murid? Cinta manakah yang akan ia pilih? Penasaran bukan? Mudah-mudahan semuanya bisa membeli, amin Allahumma amin. Selanjutnya langsung saja, mohon maaf, ini karya kami. Ada, alhamdulillah berarti sudah ada 5 karya yang bisa dibaca, sudah bisa dipasarkan baik di toko emas ataupun berada di, itu novel pertama saya, Nazaran dari Jiwa, yang diterbitkan di penerbit Diva Press yang ada di Solo. Ini novel yang kedua yang diterbitkan di Telaga Ilmu Tangerang. Lanjut Bapak. Selain memandang, ini adalah ilustrasi besarnya. Kita melihat adanya dekadensi moral dan akhlak yang ada di dalam anak-anak kita, lingkungan kita. Maka kemudian peran agama sebagai solution maker. Maka karena agama menjadi jenderal yang paling utama, ujung tombak, maka diperlukan cara agar nilai-nilai agama sampai kepada anak-anak semuanya. Maka cara itu salah satunya dengan literasi. Dalam hal ini adalah novel atau cerita Islam. Dengan apa? Ketika mereka membaca novel cerita Islami yang sedikit lebih ringan, maka kemudian terjadilah kontemplasi dan perubahan bagi anak-anak diri kita. Lanjut. Keutamaan menulis atau novel Islami, saya cepatkan saja. Satu, melaksanakan tita agama. Kita sendiri sudah tahu ada ayat bahwasanya kita harus menulis. Yang paling mudah ayat ditemukan dalam surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah atas nama pena dan apa yang dituliskannya. Berikutnya adalah sarana dakwah, sarana mengubah karakter murid. Yang ketiga adalah digemari semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa. Kalau anak-anak disuruh untuk membaca buku berat, misalkan tentang konsep multiple intelligence, saya yakin bisa jadi guru-gurunya pun juga agak sulit, karena teori itu juga agak sedikit sulit untuk bisa dipahami. Maka kemudian dimudahkan, diringankan konsep teori itu menjadi sebuah cerita yang anak SD pun atau SMP pun, anak SMA, bahkan orang tua akan mau untuk membaca. Oh, ternyata inilah pesan yang disampaikan, bahwa dalam multiple intelligence satu pesan yang utama, tidak ada anak yang bodoh. Yang keempat adalah menulis novel adalah kepuasan diri, sarana penyampai ide dan hati. Nah, FOMOS itu adalah keterkenalan. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali
tampil ya dianggap sedikit famous daripada sebelumnya yang mungkin tenggelam. Saya bisa berada di hadapan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya hanya gara-gara bisa memetik 220 halaman ini. Maka dengan karya ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berada di hadapan panjenengan semuanya. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah adanya materi. Tadi alhamdulillah dari Bapak Maimun ada tanda tangan yang alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, amin Allahumma. Selanjutnya, ide penulisan adalah berasal dari konsep multiple intelligence, bahwa saya tidak ada anak bodoh. Maka kemudian pikiran saya, kerangka berpikirnya perlu memfiksikan, dibuat menjadi non-fiksi. Non-fiksi ini menjadi fiksi. Maka dibuatlah tokoh-tokoh, protagonis dan antagonis. Dalam hal ini protagonisnya adalah Bapak Hamim, guru agama, dan antagonisnya adalah Ibu Makona. Perlu diketahui, dialah antagonis yang saya dapat bocoran dari beberapa juri, termasuk misalkan Ibu Rina pernah WA ke saya, begitu gregetan, begitu mangkel, marah. Ini ada guru kok setiap ketemu dengan muridnya mesti mengungkapkan kata-kata yang tidak enak. Mohon maaf, awal judul novel ini adalah The Gobloker, Bapak. Karena Ibu Markona ketika melihat anak didiknya itu tidak bisa, karena Ibu Markona ini adalah pengajar sains, pengajar IPA. Hampir semua anak di kelasnya tidak bisa IPA, kecuali hanya satu orang saja yang pintar. Maka apa yang terjadi? Dia mengatakan sesuatu dari sudut pandang kecerdasannya dia sendiri. Semua anak bodoh. Maka ketika anak tidak bisa maju mengerjakan IPA, maka muncullah kata-kata sumpah serapah, dalam hal ini doa yang tadi harus ditahan. Goblok kalian, bodoh kalian, mau jadi apa kalian? Nah, inilah pelajaran untuk kita semuanya, guru-guru. Please tahan doa itu, karena nanti ke depan di ujung novel ini mereka semuanya anak-anaknya adalah anak-anak yang jadi dan sukses, bahkan bisa jadi kesuksesannya melebihi sang gurunya itu sendiri. Itu rangkaian ceritanya. Maka kemudian ada Pak Hamim yang kemudian menjalankan cerita tentang multiple intelligence dilakukan, sehingga kita akan tahu, oh, multiple intelligence ketika dilakukan akan dilakukan oleh Bapak Hamim sebagai tokoh yang protagonis. Untuk alur kita memakai alur campuran, flashback, jadi kita mundur baru kemudian kita maju, karena ada alur campuran. Settingnya adalah kita pakai sekolah dan dusun. Dusunnya saya pakai di pinggiran kota Malang, yaitu Dusun Wagir. Di situ nanti akan bisa ekspor. Bumbu-bumbu di situ adalah kisah cinta segitiga, karena kalau hanya polosan saja memperkenalkan konsep tanpa ada bumbu-bumbu tidak akan menarik. Di situ ada cinta segitiga antara Pak Hamim, Bu Selvi, sesama guru, dan satu, mohon maaf, muridnya Bapak. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan tidak gabung. Tapi kedepannya suatu saat yang akan dipilih siapa, monggo diwawas mawon, nanti dibaca. Insya Allah ini sudah ada bukunya. Ini siapa Pak Hamim sebenarnya? Kita nanti akan terbelalak siapa Pak Hamim sebenarnya. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang luar biasa, yang rela mensederhanakan dirinya di pinggiran kota Malang yang berada di desa. Berikutnya pesan dari Ceris yang saya buat, tidak ada anak yang bodoh. Para guru ortu jangan mudah mengata-ngatai atau mensumpah serapai anak dengan label bodoh dan sejenisnya dalam satu sudut pandang diri. Maka guru atau di sini orang tua, please tahan doamu, karena doamu nanti akan diijabah oleh Allah. Ketika engkau mengata-ngatakan anak didikmu, anakmu dengan kata-kata yang tidak pantas, maka itulah yang akan terjadi. Saya sangat terkesan dengan ibunya Imam Sudes kalau tidak salah. Ketika anaknya nakal, maka Imam Sudes hanya mengatakan, idhab ila Makkah kun imaman. Datang kamu ke Makkah sana, datang kamu ke Ka'bah, jadilah kamu imam. Maka dengan doa itu, ketika kecil terus menerus, ketika nakal doa terus, jadilah kamu imam, jadilah kamu imam. Maka ternyata alhamdulillah Imam sudah menjadi imam luar biasa. Berikutnya kita tidak tahu masa depan anak-anak kita akan seperti apa. Bisa jadi yang kita anggap yang tidak pintar, ke depannya mereka adalah calon-calon menteri, calon presiden, calon gubernur, calon orang-orang yang akan memimpin kita semuanya. Ini pesan yang saya sampaikan di dalam guru, please tahan doamu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ngapunten Kang Agung, ini sinopsis yang tadi saya bacakan. Oke, lanjut. Sampun ini. Sampun bisa. Oke, sampun. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Budi Silisto, luar biasa katanya. Ini sudah jam 11.15, jadi 11.20 nanti kita beri waktu untuk Pak Jufri 10 menit lagi.
dan nanti kita baru berikan kepada audiens